Halo semua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah program text editor sederhana menggunakan pemrograman bahasa Python. Langkah pertama, kalian membutuhkan sebuah text editor yang sudah jadi. Di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Nah, apa sih bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah program text editor itu? Yang pertama, di sini cukup simpel karena saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Saya hanya mengimport library yang sudah ada di bahasa Python, yaitu tkinter. Tkinter adalah salah satu library yang ada di Python. Berfungsi untuk menampilkan sebuah program yang hasilnya akan berbentuk GUI atau tampilan. Nah, yang pertama kita mulai saja untuk membuat sebuah programnya. Pertama kalian import dulu Tinker. Maksud dari import ini, kalian akan memanggil sebuah library Tinker. Saya birukan ini. Ini import Tinker tkinter itu bertujuan untuk memanggil sebuah library yang ada dalam bahasa Python. Apa sih gunanya as? As itu berguna untuk nama inisial atau panggilan, bisa atau singkatan. Nah, kemudian from itu apa aja yang ada di dalam tkinter itu. Kemudian import lagi, panggil lagi, music box dan lain sebagainya. Kalian cukup masukkan ini aja untuk awalnya. Itu akan membuat sebuah program GUI-nya. Nah, kita lanjut. Selanjutnya untuk membuat class simple editor tkFrame atau tkinter frame. Kenapa sih kita harus menggunakan frame? Frame ini bertujuan pertama saya jelaskan dulu, untuk kelas simple editor ini digunakan untuk membuat jendela Windows atau modal GUI. Nah, untuk di dalamnya itu untuk tkinter frame ini bertujuan atau tk frame itu merupakan sebuah kontainer yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan kontrol-kontrol seperti halnya dengan text table atau tombol. Kenapa sih kita memerlukan frame? Banyak tuh yang bertanya-tanya kepada saya. Karena kita dapat mengatur jendela aplikasi yang memiliki ukuran yang kita inginkan, juga untuk meletakkan sebuah label yang sudah dibuat. Singkatnya, dengan menggunakan code frame ini, kalian bisa mengatur jendela tampilan kalian sendiri. Nah, untuk dev itu fungsi yang ada di dalamnya, atau kita mau isi apa aja yang ada di simple editor ini. Nah, ini membuat subfile. Kenapa sih harus subframe? Tujuannya yang dapat membuat frame seperti tempat untuk tombol atau toolbar nanti, karena program di sini memiliki tombol open, save, dan exit di toolbarnya. Itulah gunanya subframe. Nah, kemudian untuk membuat nama atau julukan, kita sebutnya, kita bisa menggunakan parent title dalam bahasa pemrograman Python.
untuk menambahkan sebuah nama judul kita menggunakan parent title. Nah, sini saya namakan Ledogina. Kan lihat nanti. Kemudian lanjut turun lagi. Untuk dev tombol. Kalian yang betul dev tombol ini. Apa sih dev buat tombol ini? Dev buat tombol ini berfungsi untuk membuat tampilan tombol itu biar bisa dipencet. Misalnya kita mau bikin tombol TKR itu kan TK enter, button self form, text open. Nah, ini open nanti akan nyambung ke browser manager kita. Terus yang kedua itu ada save. Ini untuk menyimpan nanti. Bentuknya apa? Terserah. Terus untuk exit itu untuk keluar. Tampilan untuk keluar. Nah, itu gunanya dari dev buat tombol. Kemudian yang selanjutnya lagi dev kolom teks utama. Nah, ini nih yang kalian harus pahami. Fungsi dari dev kolom utama ini digunakan untuk menampung semua program yang telah kita buat. Fungsi dari dev kolom teks utama ini menyimpan atau menampung program yang telah kita buat di dalam toolbarnya. Misalnya kayak misalnya di open, tombol open kita simpan di kolom utama. Terus untuk tombol save kita juga sama. Terus exit juga sama. Untuk selanjutnya dev perintah simpan. Ini berfungsi untuk perintah menyimpan sebuah teksnya. Nah, di sini saya menambahkan teks filenya. Ada beberapa sih yang saya tambahkan. Contohnya saya tambahkan itu text file, terus txt, python file, terus al file. Itu untuk tipenya kalian bisa tambahkan sendiri sesuka hati kalian nantinya. Jangan lupa itu masukkan di perintah simpan, jangan perintah keluar. Nah, setelah kita membuat perintah simpan, kita membuat perintah lawannya untuk perintah dev perintah keluar atau fungsi untuk keluar itu sendiri. Nah, di sini cukup simpel untuk perintah keluar. Untuk frame TKR frame equip self ini tuh untuk berfungsi untuk keluar dari jendela. Misalnya kita keluar kelas ini, kita pencet ini, itu akan ada tulisannya berupa apakah Anda yakin mau keluar. Tuh, kita misalnya mencet tombol ini, itu pasti akan muncul yang ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada dev set text. Dev set text ini berfungsi agar dapat membaca nama file yang telah diopen tadi dan menampilkannya. Ini untuk berfungsi untuk menampilkan file teks yang sudah diopen tadi. Nah, untuk selanjutnya ini cuma return. Jadi ini nyambung ke sini, sama aja. Ini juga sama, nyambung ke sini. Nah, untuk dev open file,
Untuk ini selanjutnya dev open files atau berfungsi untuk membuka sebuah file yang nantinya akan dimasukkan ke text editor yang telah kamu buat. Untuk selanjutnya yang untuk fungsi terakhir itu div read file atau berfungsi bisa kita sebut untuk membaca sebuah file itu sendiri. Misalnya itu kalian mau nambahkan Java, mau nambahkan C++, menambahkan misalnya apalagi bahasa programan yang lain. Itu terserah kalian saja mau nambahkan apa. Terus yang terakhir ini untuk yang loop dan simple editor berfungsi atau bertugas untuk mencegah jendela aplikasi itu langsung tertutup sendiri. Jika kita sudah membukanya, otomatis dia akan menutup. Jadi kita membuat agar tidak langsung menutup. Nah, kita gunakan tkr mainloop. Kenapa sih harus ada tkr? Karena itu tk inter. Nah, mainloop ini agar tidak menutup saat kita membuka atau dia langsung berhenti sendiri. Nah, banyak basa-basi lagi. Saya akan kita run dulu deh. Kita run dulu hasilnya bagaimana. Nah, di sini hasilnya sudah jadi. Sini dulu. Bentar ya. Saya tunjukkan dulu fungsi-fungsi dari itu. Oke. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, kelas simple membuat kelas. Dalam artian kita membuat sebuah kelas, di dalamnya ada berbagai fungsi. Nah, kelas yang saya namakan itu simple editor, tkframe. Nah, di sini saya bisa mengatur nih kenapa bisa berkecil atau berbesar. Karena pakai frame itu dalam artian kita dapat mengatur suka hati jendela tampilannya. Tuh. Selanjutnya saya akan tunjukkan buat tombol. Fungsi dari membuat tombol. Nah, fungsi dari membuat tombol ini berfungsi. Nah, fungsi dari ini buat tombol ya ini ada misalnya kita open text open, kita update open. Nah, dia akan mengarah ke explore atau manager. Nah, kemudian save juga sama. Dia akan mengarah ke manager. Kemudian untuk fungsi selanjutnya lagi nih, kolom utama. Nah, kolom utama ini kita bebas mematikan apa nih di sini. Misalnya contoh program sederhana text editor. Editor. Kemudian kita simpan. Kita bisa pilih formatnya apa, mau format Python atau mau format txt atau file. Nah, saya akan membuat txt. Coba kita buat, kita taruh di desktop. Kita namakan text editor sederhana. Oke, kita simpan. Apa berhasil? Coba saya minus dulu sebentar. Saya taruh di desktop. Saya namakan text editor sederhana. Kita buka.
Nah, ini suruh milih, kita buka Notepad. Sorry, saya ini manage dulu. Sorry. Kita buka lagi text editor. Sabar. Nah, kita buka pakai Notepad. Kita coba. Nah, dia akan berfungsi.